Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menyaksikan video ini pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menyaksikan video ini siang dan malam. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang kali ini akan membahas pertemuan ketujuh yaitu fungsi pengembangan tenaga kerja. Jadi pengembangan tenaga kerja itu apa? Itu adalah pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja eee, adalah proses untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Kemampuan sumber daya manusia ini dapat ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan. Nah, pelatihan itu dilakukan bagi karyawan yang dinilai kurang terampil dalam pekerjaannya, kalau pendidikan dilakukan untuk karyawan yang dinilai kurang memiliki pengetahuan dalam pekerjaannya. Tujuan dari pengembangan tenaga kerja ini apa? Yaitu ada 8 ini ya. Ada productivity, artinya dicapainya produktivitas personel, baik dari personil maupun dari organisasi ya, artinya produktivitasnya meningkat. Kemudian quality, meningkatkan kualitas produk ya, di sini, apakah itu produknya dalam bentuk barang atau jasa itu, harus ditingkatkan, nah di quality. Kemudian human resource planning, yaitu melaksanakan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian ada moral, yaitu meningkatkan semangat dan tanggung jawab. Ini terus, dikembangkan ya. Kemudian indirect compensation, yaitu meningkatkan kompensasi secara tidak langsung. Kemudian, health and safety, yaitu memelihara kesehatan mental dan fisik. Nah, ada obsolescence prevention, mencegah menurunnya kemampuan personil atau mencegah menurunnya kinerja kemampuan produktivitas dan kreativitas dari masing-masing anggota. Kemudian ada personal growth, yaitu meningkatkan kemampuan individual personal. Manfaat dari pengembangan tenaga kerja itu apa? Itu meningkatkan kepuasan karyawan, mengurangi pemborosan, kemudian mengurangi ketidakhadiran pegawai. Nah, di sini kalau eh, pengembangan tenaga kerjanya bagus, itu kegiatan yang tidak diinginkan yaitu membawa apa ya, pembolosan, ketidakhadiran saat bekerja itu bisa dikurangi. Kemudian ada memperbaiki metode dan sistem kerja ya, kalau ketika dilakukan pengembangan tenaga kerja dan hasilnya evaluasinya itu metode dan sistem yang sudah pernah kita lakukan, sudah pernah dilakukan perusahaan itu kurang bagus, itu bisa diperbaiki atau dirubah. Kemudian meningkatkan tingkat penghasilan. Nah, dengan adanya pengembangan tenaga kerja di sini, karyawan-karyawan tentu akan meningkatkan produktivitasnya, kinerjanya. Nah, ini secara otomatis akan meningkatkan penghasilannya. Kenapa? Karena dampaknya perusahaan semakin maju. Kemudian mengurangi biaya-biaya lembur. Nah, ini perusahaan ini sangat-sangat menghindari, pengeluaran biaya lembur ya. Jadi kalau, pengembangan tenaga kerjanya sudah oke, hasilnya sudah oke, ya itu akan, eee, mengurangi biaya-biaya perusahaan untuk lembur, mengeluarkan biaya biaya lembur itu akan dikurangi. Kemudian mengurangi biaya peliharaan mesin. Nah, ini kalau pekerjaannya menggunakan mesin dengan pengembangan tenaga kerja yang bagus, di sini, biaya pemeliharaan mesinnya, biaya eee, de perawatan mesinnya, di situ lebih bisa dikurangi, diminimalisir. Kemudian, dengan adanya pengembangan otomatis, akan meningkatkan pengetahuan dari karyawan atau sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian memperbaiki moral pegawai, mengurangi keluhan pegawai yang misalnya pekerjaan ini kok terlalu, ribet, terlalu, membosankan. Nah, dengan adanya pengembangan tenaga kerja ini bisa lebih diberi pencerahan ya, memperbaiki komunikasi, menimbulkan kerjasama yang baik. Dengan adanya pengembangan tenaga kerja, nanti ini akan menimbulkan kerjasama antara karyawan dengan karyawan ataupun karyawan dengan atasannya. Nanti kita lihat nah maksudnya gimana ini, kalau kenapa menimbulkan kerjasama yang baik. Memperbaiki komunikasi juga ya, oke. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan nih. Proses pelatihan dan pengembangan. Nah, ini pertama sekali sebelum melakukan pelatihan dan pengembangan, menentukan kebutuhan-kebutuhan spesifik pelatihan dan pengembangan dulu. Ini menentukan kebutuhan apa yang diinginkan perusahaan, untuk mengembangkan kreativitas atau produktivitas dari karyawannya. Kemudian menetapkan tujuan-tujuan spesifikasi pelatihan dan pengembangan. Ditetapkan tujuan pelatihan ini nanti, arahnya kemana. Kemudian dipilih metodenya atau sistem, model pelatihannya itu yang seperti apa.
Setelah itu baru dilaksanakan atau diimplementasikan dari program-program yang sudah kita pilih ya. Setelah itu dievaluasi. Langkah terakhir ini evaluasi, mengevaluasi kembali program pelatihan tersebut apakah bisa diterapkan, hasilnya bagaimana, apakah menurun ataukah meningkat. Nah, itu bisa dilihat dari evaluasinya. Prinsip pengembangan tenaga kerja ini adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja masing-masing karyawan di posisi dan jabatannya. Jadi prinsip-prinsipnya itu apa saja? Adanya dorongan motivasi dari trainer, dari si pelatihnya, misalnya persiapan transfer atau promosi itu bagaimana caranya, bagaimana mencapai promosi, bagaimana untuk mencapai peningkatan karir. Nah, ini sudah dipersiapkan oleh trainer bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian adanya laporan kemajuan program report. Jadi harus dilakukan laporan selalu berkala ya, misalnya untuk melihat apakah ada kemajuan dari si karyawan tersebut. Kemudian ada penguatan reinforcement, yaitu adanya umpan balik ya. Di sini antara si trainer dan karyawannya apakah ada responnya. Adanya partisipasi aktif dari trainer, aktif partisipasi ya, ini artinya partisipasi aktif dari trainernya. Kemudian latihan diberikan sebagian demi sebagian ya, jadi tidak sekaligus latihan itu tapi bertahap. Jadi tahapannya itu bisa dinilai apakah karyawan bisa diberikan latihan berikutnya ataukah memang dia belum paham. Jadi jangan langsung diberikan latihan yang tahap yang lebih tinggi kalau dia belum paham. Kemudian latihan harus mengingat adanya perbedaan individu different. Jadi artinya setiap setiap individu dari karyawan itu tentu berbeda-beda kemampuannya, kemampuan dari menganalisanya. Nah, itu jangan disamakan. Jadi trainer sendiri harus bisa membedakan, berhati-hati. Jadi jangan disamakan karena kemampuan setiap karyawan, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kemudian trainer yang selektif itu harus mau dan mampu untuk lebih mendekatkan diri, mengajarkan kepada anggotanya. Kemudian diusahakan training metode yang sesuai. Ya, ini metode pelatihannya itu harus metode yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan dari karyawan yang akan dikembangkan. Oke, di sini kendalanya ketika melakukan pengembangan sumber daya manusia itu pesertanya memiliki latar belakang heterogen itu tadi ya, berbeda-beda ya. Tidak sama setiap individu ya kemampuannya, dari kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia memahami perintah, kemampuan dia mengerjakan, itu berbeda-beda di sini karena kendalanya pesertanya memiliki latar belakang yang beraneka ragam ya. Kemudian sulit mendapatkan pelatih atau instruktur yang ahli. Nah, ini orang yang ahli atau instruktur yang ahli ini sulit diperoleh sehingga nanti akan terjadi kendala ketika untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian fasilitas sarana dan prasarana untuk pengembangan itu kurang, tidak ada, bahkan kurang bagus. Nah, kurikulum kurang sesuai kurikulumnya atau langkah-langkahnya kurang sesuai, nggak sistematis sehingga nggak mendukung tercapainya sasaran pengembangan ya. Jadi tidak step by step, tidak bertahap ya. Itu tidak akan mendukung tercapainya sasaran pengembangan. Kemudian dana dan terbatasnya waktu untuk pelaksanaannya. Apa saja faktor yang mempengaruhi diadakannya pengembangan tenaga kerja? Ya, ini artinya dukungan manajemen puncak. Artinya manajemen top atau manajemen puncaknya itu mendukung untuk dilakukan pengembangan tenaga kerja untuk karyawannya. Kemudian komitmen para manajer baik spesialisasi maupun generalisasi, ini komitmen para manajer untuk mengajari atau membuat kegiatan untuk pengembangan tenaga kerja. Kemudian dari sini kemajuan teknologi ya, terutama komputer dan teknologi yang terus-menerus ya, internet dan komputer teknologi yang terus-menerus berubah-ubah ya, terus-menerus hari ini kita paham model seperti ini, beberapa bulan lagi model itu tergantikan. Nah, ya, ini namanya kemajuan teknologi. Jadi untuk lebih bisa beradaptasi dengan dan mengikuti kemajuan dari teknologi ini diperlukan pengembangan, diperlukan pelatihan. Kemudian
kompleksitas organisasi yang menyebabkan tugas-tugas dan interaksi menjadi lebih rumit. Nah, ini semakin besarnya organisasi, ya di sini kompleksitas ya ada banyaknya jadi permasalahan. Nah, ini menyebabkan tugas-tugas menjadi lebih rumit. Jadi dibutuhkan pengembangan tenaga kerja untuk lebih bisa meminimalisir pekerjaan. Metode pengembangan tenaga kerja. Ada pelatihan atau trainer. Nah, ini dia model metode pengembangan tenaga kerjanya ya. Modelnya seperti apa? Ada pelatihan atau training. Nah, ini tujuannya agar para karyawan semakin terampil dalam melakukan tugasnya, khususnya jika ada tadi teknologi yang baru yang belum dikuasai, jadi harus dikuasai, maka dilakukan pelatihan. Juga diberikan kepada karyawan yang memiliki wawasan atau kemampuan baru, ini karyawan baru ya, yang dapat menunjang tugasnya di kantor. Misalnya fresh graduation ya. Nah, di sini fresh graduate ya, di sini bisa menunjang tugasnya di kantor, nanti diadakan pelatihan. Pelatihan bisa dilakukan internal, artinya kegiatannya itu dapat dilakukan di dalam perusahaan ataupun eksternal ya. Ini di luar kantor ya, misalnya mengirimkan ke lembaga pelatihan. Nah, itu eksternal. Kalau internal ya di dalam kantor saja dilaksanakan, ataupun mengundang trainer yang mengajari yang di dalam perusahaan saja. Ada pendidikan. Nah, dalam metode ini karyawan diberi kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ya, misalnya dia ketika masuk di situ SMA, jadi diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke S1-nya. Begitu juga kalau dia ketika bekerja di situ, tamatan terakhirnya adalah S1, diberi kesempatan untuk belajar lagi, untuk kuliah lagi, untuk mengambil gelar S2-nya, begitu dan seterusnya. Kemudian ada lagi dalam bentuk rotasi kerja. Nah, ini metode pengembangan SDM ini memberikan kesempatan pada karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan, artinya ditukarkan ya bagian pekerjaannya ya, bagian pekerjaan yang si A berpindah ke bagian pekerjaan si B, namun tetap harus ada bimbingan dahulu atau instruksinya. Nah, ini dia outbound. Nah, ini tadi yang mempererat komunikasi. Tadi saya katakan di slide pertama tadi ya, di slide sebelumnya ya. Nah, di situ akan menjaga dan mempererat kekompakan di antara para karyawannya, mulai dari level atas sampai level bawah. Di sini outbound itu secara tidak langsung akan meningkatkan, mempererat kekompakan orang-orang di dalam organisasi. Jadi perlu dilakukan pengembangan dalam bentuk outbound. Ada on the job training atau OJT katanya ya kan. Pada metode ini para peserta training ditempatkan pada tempat dan situasi kerja sebenarnya ya, mulai kerja di sini ya. Jadi kalau melakukan kesalahan, imbasnya nanti berpengaruh kepada perusahaan. Tetap mereka ada yang mentrainingnya, tetap mereka ada yang mengajarinya ya, bukan harus terus dilepas. Nah, ini adalah tolak ukur dari pengukuran hasil pengembangan SDM. Nah, metode pengembangan kalau baik, dikatakan baik kalau mencapai sasaran sesuai dengan yang diinginkan, kalau yaitu meningkatkan kualitas karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Ini kita bisa lihat tolak ukurnya, apakah hasil pengembangan SDM itu sudah tercapai atau belum, dilihat dari prestasinya meningkat atau enggak, prestasi kerja karyawannya setelah dilakukan pelatihan, pengembangan, pendidikan. Nah, di sini apakah prestasi kerjanya karyawan meningkat? Kalau meningkat itu berarti pengembangan SDM-nya sudah bagus. Kemudian kedisiplinan karyawan bagaimana? Sudahkah mulai lebih disiplin dari sebelumnya? Nah, ini jadi tolak ukurnya. Kemudian absensi, apakah masih sering mangkir? Apakah masih sering alpa? Nah, ini bisa dilihat dari evaluasinya ya. Kemudian tingkat kerusakan produksi alat dan mesinnya kan sudah dilakukan pelatihan. Jadi sebelum pelatihan mungkin dia membuat cangkir itu pecahnya 1 hari 5 gitu kan. Kalau sudah dilakukan pelatihan, kalau pecahnya malah lebih banyak sampai 10, nah ini berarti pengembangan SDM-nya, pelatihannya itu nggak berfungsi. Namun kalau biasanya sebelum pelatihan itu pecah cangkirnya 5, setelah dilakukan pengembangan yang pecah hanya 1, nah ini sudah ada peningkatan.
Kemudian tingkat kecelakaan karyawan. Nah, ini semakin berhati-hati dari program pengembangan SDM tadi sudah dijelaskan bagaimana pastinya bagaimana mengurangi atau menghindari kecelakaan saat bekerja. Jadi dengan mereka mengikuti pelatihan tersebut, di sini meminimalisir tingkat kecelakaan dari pribadi mereka sendiri ya. Kemudian tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu ya. Kalau sebelum di training bagaimana besarnya banyaknya pemborosan yang dilakukan dari bahan baku, tenaga, misalnya waktu. Nah, setelah dilakukan pengembangan, dilakukan pelatihan dan pendidikan, nah di sini bahan bakunya jadi lebih irit ya, tidak banyak terpakai habis-habisan seperti sebelum dilakukan pelatihan. Kemudian waktu juga bisa lebih dipersingkat dibandingkan sebelum melakukan pelatihan, itu butuh waktu pengerjaan 3 jam. Nah, setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan, waktu mengerjakannya hanya setengah jam gitu ya. Nah, ini sudah ada peningkatan. Tingkat kerjasama. Nah, ini dari tadi salah satunya tadi seperti ada outbound tadi ya, ini mempererat komunikasi, mempererat rasa dalam organisasi hingga akhirnya mempererat kerjasama. Prakarsa karyawan, kemudian ada kepemimpinan dan keputusan manajer. Oke, sampai di sini dulu. Kebetulan slide-nya juga sudah habis ya. Dan slide terakhir adalah terima kasih. Insya Allah kita berjumpa kembali tatap muka ya untuk kelas ini ya, kelas semester 3 ya, manajemen retail. Kita berjumpa kembali, kemungkinan ada tatap muka ya, karena jadwal kita minggu depan tatap muka. Semoga slide yang sudah saya paparkan dan materi hari ini itu ada menjadi tambahan ilmu, menjadi berguna bagi kalian semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menyaksikan video ini. Pagi, siang, sore, atau malam. Oke, silakan kembali lanjutkan aktivitasnya.